Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد صالحين صالحة hadirin hadirah majelis yang mulia Masjid As-Sabah ingkang dimuliakan Allah. Sehat sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillah gitu ya. Amal paling sederhana niku yang pertama para ulama sampai merinci menebar salam, karena kalau nebar salam itu hukumnya sunnah. Betul ya? Idza laqitahu fasallim alaihi, itu sunnah. Tapi kalau sunnah ayat yang ke-86-nya tentang kewajiban menjawab salam saudara kita. Jadi panjenengan yang pengen angsal amal gampang, mangparingi salam ke tetangga kita gitu ya. Assalamualaikum, insyaallah wajib dapat kebaikan balik kepada diri kita gitu ya. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu, kata Allah. Maka baleslah kebaikan penghormatan salam niku napa? Bi ahsana minha, dengan ucapan yang lebih baik, aurudduha, minimal yang semisalnya atau selevel, ngaten nggih. Paling minimal ucapan salam niku pripun Bapak Ibu? Assalamualaikum, dalile pundi? Gitu ya. Di surga nanti insyaallah sedaya niki. Kita hari ini berjamaah ini, Pak, Bu. Karena kula panjenengan sedaya niki sareng-sareng pengin angsal rencang sing saleh. Ya, insyaallah gitu ya. Nanti dan insyaallah di surga kita ketemu kembali gitu ya. Karena istiqomah gak isoh dewe-dewe Pak gitu ya. Maka hari ini kita berjamaah, nanti di surga panjenengan bisa buka itu di dalam surah Ar-Ra'd yang kalau kita punya terjed bacaan itu insyaallah nanti Ramadan paling boten nggih kita khatam. Allah itu sebutkan kemuliaan para penghuni surga akan diberikan salam oleh para malaikat, salamun alaikum, gitu ya. Ini menjadi dalil bahwa salam paling minimal pripun? Assalamualaikum. Berarti kalau jawaban lebih mulia pripun Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali, masya Allah. Yang kedua, cara amal gampang kita peroleh itu Bapak Ibu, tanglet kabare rencang panjenengan gitu ya. Jadi ketemu sederek itu salam. Yang kedua, masya Allah, tanglet kabar, tanya kabar. Pripun Pak kabari? Paling minimal 2 kebaikan kita dapat. 1, senyumani gitu ya. Senyum itu sudah kebaikan kan gitu ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Itu sudah termasuk sedekah. Yang kedua, paling boten kita dapat saudara kita dengan zikir yang kita ingatkan. Mesti paling boten ngucap apa Bapak Ibu? Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanglet panjenengan niki teng mriki sehat boten Pak Bu? Alhamdulillah gitu ya. Tapi saya yakin ndak cuma gur sehat, tapi sehat wal afiyat. Kalau gur sehat tok, banyak wong sing tubuhnya sehat tapi mboten sempet. Banyak orang yang tubuhnya sehat ning gak gelem salat. Kathah mboten Bapak Ibu? Kathah wonge nggih urip. Sehat gitu ya. Karena sehat tok ndak cukup. Rasul itu ngajari doa yang sering kita dengar. Napa ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kedua langsung wa afiyatan fil jasad. Masya Allah ya. Dan tolong ya Allah, afiahkan jasad kami.
nek gur sehat tak kadah lah. Tapi nek sehat wal afiat ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon didoakan agar sehat selalu Pak gitu ya. Ini tempat ke-6 saya gitu ya hari ini. Pagi tadi SMA 5 Surakarta lanjut mengguyuh dan khutbah Jumat di Colomadu mriki gitu ya. Hari niku sonten siang sampai sore tadi balik sekolahan dulu, kemudian siang sampai sonten itu di SMK Farmasi Solo juga gitu ya. Akhirnya maghrib isya di tempat ini. Saya doakan panjenengan insyaallah sehat wal afiat sedaya insyaallah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan besar kita, uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya dan segenap umat beliau yang istiqamah meniti jalan beliau. Kita mungkin tidak pernah bertemu Rasulullah langsung, jelas. Barangkali mimpi pun pernah nanti ketemu dereng. Kalau ketemu insya Allah ketemu tenanan. Karena iblis, jin dan seluruh pernak-perniknya tidak bisa menyerupai bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang bahaya niku, wong nek ngaku-ngaku ketemu Kanjeng Nabi ning kitab Syama'il deleng rampung. Ditangleti, lah ketemu Kanjeng Nabi ciri-cirine pripun? Wah, Nabi dhuwur banget. Genah dudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi niku ndak terlalu tinggi, ndak terlalu pendek, gitu ya. Seterek jos. Nabi itu perutnya ndak mungkin. Pripun Pak? One pack, ndak mungkin gitu ya. Ndak mungkin. Rasul niku kan sama kita bedanya sekedhik tapi. Nek Rasul makame sithik, nek kita sithik-sithik loh ketemu gitu ya. Ndak, Pak. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Kanjeng Nabi yang ketika Rasulullah itu pernah satu waktu beliau berkata dengan para sahabat, "Ana mustaqun bi ikhwani." Saya sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, "Wong paling cemburu, Pak." Loh, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Alasna ikhwanik ya Rasulullah. Ngendikane para sahabat, "Loh, bukankah kami ini saudara panjenengan ya Rasulullah?" Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum ashabi." Kalian bukan saudaraku, hanya sebatas saudara, tapi engkau para sahabat yang mulia itu dipilih Allah menjadi apa? Sahabatku. Masya Allah. Pak Bu, panjenengan boten sah banding-bandingkan zaman nggih, penak ya urip zaman Nabi. Loh kula tanglet nek jenengan urip zaman Nabi kira-kira dadi Abu Bakar apa Abu Jahal? Abu Bakar. Lah wis ngerti ceritane, Pak, gitu ya. Kalau belum, kita mungkin akan jadi Abu Jahal berikutnya yang kita tidak yakin kecuali apa yang kita lihat. Padahal Isra Mi'raj yang banyak ini dibahas para ulama gitu ya, para asadid, itu Allah buka dengan kalamnya subhanah, tasbih, menunjukkan ketakjuban. Ayat ini dibaca karena hanya yang bisa melakukan Isra Mi'raj hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang gini kok kita tekan, Pak. Mboten sanggah gas niki nih gitu ya. Karena Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tok niku zaman riyin sekitar sebagian para ulama tafsir menyebut dalam tafsirnya itu 40 hari 40 malam. Sebagian para ulama menyebutnya 30 hari perjalanan darat. Nek zaman saat ini ya gampang. Tapi kita kira kosong lah kayak perang gitu ya. Masya Allah pun kalaupun ke sana visanya bukan visa Palestina, visa nopo Israel gitu ya. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah izinkan kita saat dereng itu sakit sholat satu Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa yang Allah muliakan ini. Ayo Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW berkata, yang disebut saudara yang beliau rindukan adalah ikhwani. Nantikan Kanjeng Nabi ini, saudaraku, humul ladzina lam yarawni. Mereka yang tidak pernah ketemu melihat langsung wajahku, tapi mereka fa innahum yu'minuna bi, mau apa? Mengimani, mengerjakan apa yang
mungkin kita tidak pernah saksikan langsung dari manusia yang paling mulia itu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita hari ini berlelah-lelah buat nopo-nopo dunia Pak nggih. Dunia sing sugih ora sugih terusan, sing kere ya ora kere terusan. Dunia saestu sing sakniki sugih bisa berbanding berbalik, sing sakniki ra duwe iso sugih mendadak. Wong bakul es teh Magelang sugih mendadak nggih saged. Nanti mireng mboten gitu ya. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting salamatan fiddin. Ini Allah tetap jaga sampai akhir hayat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hari ini Bapak Ibu kita insyaallah akan bahas tentang waktu-waktu terbaik dalam kebaikan. Kenapa? Saya cukup menarik karena kemarin sempat merenungi firman Allah di dalam surah At-Taubah. Surah nomor 9. Ngoten nggih. Sekedap niki ketinggalan kata sing sepuh-sepuh nggih. Alon-alon mawon gitu nggih. Surah nomor Bapak Ibu At-Taubah. Tapi saya senang rasanya di masjid ini gitu ya. Masya Allah ya, yang sepuh-sepuh hadir. Sing setengah sepuh OTW gitu nggih. Niki hadir. Yang nem-nem juga hadir. Tapi luwih kata sing sepuh napa sing nem niki? Hah? Yang sepuh gitu ya. Saya tanya Pak, ibadah waya sepuh kali 6, ibadah saat muda dengan tua lebih mulia mana? Hah? Muda Pak. Mesake sing sepuh-sepuh gitu ya. Tergantung cara pandangnya gitu ya. Tergantung. Dalam Islam itu Allah hargai semuanya. Kalau diukur dari umur niki tetap mulia yang muda. Nek sing sepuh ngangge dalil a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku niku kisaran swidak ngantek pinten? 70. Pantes nek sepuh ibadah wong wis arep nyedaki. Loh, ketemu to nggih. Gitu ya. Kalau ibadah soal umur, yang muda lebih mulia. Tapi kalau dilihat dari kekuatan, di Islam ada satu kaidah, al-ajru 'alal qadril masyaqqah. Balasan niku tergantung napa? Masyaqqah, kesulitan yang kita tempuh dalam menjalaninya. Maka saestu Pak Bu, dua-duanya mulia gitu nggih. Mudah-mudahan semua niat tulus ini Allah ganjar dengan ganjaran terbaik di surganya nanti. Amin Allahumma amin. Kembali lagi surah nomor At-Taubah. Surah At-Taubah itu surat nomor 9 gitu ya. Satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan basmalah. Makanya surat ini sebagian para ulama menyebut dengan surat Al-Bara'ah. Kenapa? Karena mengambil ayat yang pertamanya, bara'atun minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Itu karena Allah berlepas diri. Makanya sebagian para ulama ahli Quran, para mufassir itu mengkaitkan ayat ini karena beriringan dengan surah yang ke sebelumnya Al-Anfal. Maka ayat ini kalau Al-Anfal itu sejak peristiwa Badar, ayat ini Allah ingatkan peristiwa perang Hunain ketika kaum muslimin rodok kemaki dengan jumlahnya. Padahal jumlahnya 12.000. Niku ada dalilnya. Kalau kaum muslimin jumlahnya sudah 12.000, maka tidak ada pasukan manapun yang bisa mengalahkan. Pakai dalil sombong, Allah menulkan, Pak. Allah menulkan sekali lagi. Kita tidak boleh sombong sama sekali, karena Allah tidak butuh jumlah. Yang Allah butuh adalah keikhlasan tulusan seorang hamba dalam meniti jalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, surah At-Taubah Al-Bara'ah, surah yang ke-9 ayat yang ke-36-nya. Allah ngendika, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tanpa basmalah nih, ta'awud, langsung baca suratnya. Inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahran. Sebentar, ini ayat cukup panjang. Saya mulai dengan pembahasan. Allah ngendika, sesungguhnya ngendikane Allah nih, bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ithna asyara syahran, berjumlah pinten? 12 bulan. Gitu ya.
12 bulan lah. Kita ini dalam Islam harus ngertos bulan-bulan ini. Kalau tanglet nek bar Januari nopo? Februari, April gitu ya. Bar Agustus nopo? September. Kalau tanglet bar Al-Muharram nopo? Oh Safar. Kita ini cara Jawa luwih semangat iki, Pak. Pertama nopo? Syura gitu ya. Bar Syura nopo? Luwih semangat gitu ya. Karena nek cara Jawa luwih gampang lah ya. Dan itu ingat orang Jawa dulu itu syarat akan dakwah. Kenapa kok disebut syura? Karena di bulan Al-Muharram ada amalan puasa yang hanya ada di bulan Al-Muharram, namanya puasa Asyura. Maka nanti yang Jawiriyin sanjang bulan niku dengan sebutan bulan Syura. Nah, gitu. Agar kita tidak kesupen, Pak. Yang kedua apa? Safar. Wong Jawa riyen ngomong fa angel, fa itu huruf bibir. Angel akhirnya digawe P, napa? Safar. Makanya wong wedok riyen nek lahir sasi niku jenenge Saparni, nek wong lanang jenenge lo ketemu gitu ya. Yo Saparni, yo Saparno gitu ya. Insyaallah. Bar niku napa? Rabiul Awal nek wong Jawa sanjang napa? Mulut. Kenapa? Karena di bulan tersebut Maulud itu berarti apa? Kelahiran sosok paling mulia sepanjang Nabi Allah Adam sampai hari kiamat nanti. Siapa? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rabiul Awal Mulud niku wau napa? Rabiul Akhir. Nek wong Jawa ba'da Mulud ya. Ba'da niku asline ba'da. Setelah gitu ya. Setelah kelahiran bulan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bar niku Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus napa kalau ini Rejab, Ruwah, Sya'ban gitu ya. Bar niku napa? Poso Ramadan, bar niku Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Memang Islam kok banget Dzul Qa'dah gitu ya. Wong Jawa niku disederhanakan. Tapi yang ingin saya sampaikan, perhatikan ayat ini indah sekali. Inna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Ingat, dalam penciptaan langit dan bumi niku enten kaidah sing jenenge Allah ciptakan waktu. Betul Pak Bu ya? Waktu, sifat waktu niku mesti enten akhiri. Ingat ya, waktu niku enten apa? Akhirnya. Saya bahas soal waktu sekedap. Waktu, para ulama menyebut sifat waktu ada sekawan, Bapak Ibu. Waktu niku enten pinten? 4 gitu ya, sifat waktu. Yang pertama, waktu itu modal paling berharga orang beriman. Serius Bapak Ibu, Allah ngendika wal asr, napa? Innal insana lafi khusr. Semua rugi karena ini modal paling berharga. Makanya Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah, man bayang gigi teng Aceh rumiyin gempa 2004, tsunami sekian menit hancur sedoyo Pak. Teng Jepang itu bangunan anti gempa sudah dibuat, gempa terjadi di remuk Pak, gitu ya. Anda bayangkan sekian skala liter mawon itu Pak. Kita berada di posisi itu, lagi teng kamar mandi, bariku gempa terjadi padahal utuh-utuhan. Kulo tanglet sempet katokan sih nopo jerantal jenengan. Saya tanya nih, jerantal langsung nopo sempet katokan? Langsung. Kenapa? Umur itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Paham sampai sini ya? Kenapa kok di yaumul hisab nanti semua kita akan dalam kondisi utuh? Ada jamaah tanglet ngeten. Lah sobat delok-delokan kula tanglet nopo kober. Ndak kober. Serius Pak. Ini anak-anak kita hafal ayat ini Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likullim ri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Perhatikan,
Semua dia berhisab nanti akan lari dari orang terdekatnya, bahkan saudaranya, ayah ibunya, semua ditinggal. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Engkau urusi dirimu sendiri. Kenapa? CCTV kita akan dibiak semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius Pak, hari ini kita ini tampak mulia, bukan karena mulianya diri kita, tapi Allah tutupi aib-aib kita. Serius. Coba kalau kita ini dibuka sama Allah, aib kita dijadikan bau busuk dosa kita. Busuklah diri kita ini, kalau tanglet, enten sing nyedai kita enggak? Busuk diri kita Pak. Kalau tanglet sekedap gitu, ngapunten. Pak, ngapunten. Ya semua pinten Pak? 43. 44 gitu. Dalam Islam baligh itu kita bisa buka dalam kitabnya Syekh Salim Sumer, dalam kitab Safinatun Najah yang fikih dasar itu ya. Syarat baligh itu salah alamatul bulugh salat. Ada 3 tanda orang itu baligh. Saya sebutkan yang paling pertama dan ini mendasar. Semua kita pasti kalau sudah sampai sini berarti dianggap baligh. Nggih, ketikane beliau ngeten. Tamam 15 sanatan. Sempurna umur pinten? 15 tahun hitungan hijriah. Jadi kalau beliau 43 tahun kurang 5 won, 15 tahun pinten? 28 tahun. Betul ya? 43 kurangi 44 ya? Kurangi 15 dari 29. Kalau tanglet 29 tahun beliau hidup di dunia, berarti amal soleh kalih salahnya beliau sudah dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanglet kira-kira luwih kathah amal solehnya nopo salahin? Sing jawab ampun tonggone lho gitu. Sing jawab tonggone salah gitu ya. Loh, enggak ngerti Pak. Kita kalau gawe dosa, wis genah dicatat mboten? Genah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, mesti dicatat raqib atid. Tapi nek gawe amal soleh belum tentu sampai kepada Allah. Ingat Pak ya, kalau amal soleh kita hadis hafal banget nih. Hadis sahih paling pertama teng Arba'in An-Nawawi, innamal a'malu papil tenan gitu ya. Amal itu niatnya. Oke, itu di awal. Enten dalil yang kedua, wa innamal a'malu bil khawatim. Riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Amal tergantung awalnya, hadis yang lain amal tergantung di penutupnya. Jadi sekarang mungkin amalnya karena Allah, bangun masjid karena Allah, gara-gara amangane tangga nih bisa bergeser niat kita. Hati-hati nih, gitu ya. Yang sepuh-sepuh terutama takmir, bareng pun boten diderek struktural takmir, bariku ngomong, alah dhisik nek ra gara-gara. Hati-hati, bukan karena jenengan Pak, karena Allah. Hati-hati ya. Niat kita ini biasanya diuji oleh syaitan, bentuknya ya jin, bentuknya apa? Menungso. Sing paling anyel ke menungso gitu ya. Mancing-mancing. Kita berusaha menyembunyikan kebaikan, tapi orang itu kadang-kadang mancing agar kita ini menyia-nyiakan kebaikan kita. Makanya Bapak Ibu, saya berani bilang nih, pangapunten, saya yang muda ini tidak pantas rasanya kalau saya ini ngomong banyak di depan bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih tua dari saya. Terus saya itu, jenengan yang lebih tua dari saya, belum tentu saya seusia beliau, seusia yang lebih tua lagi. Nanti di usia beliau, saya istiqomah kados panjenengan yang lebih tua dari saya. Betul ya? Satu. Yang kedua, enten jamaah nganyel ke tenan. Rum karuan Mas, umurmu teko. Nganyel ke jangan gitu ya. Baik, bisa jadi kan yang sepuh-sepuh niki sedo riyen lagi. Berarti ku kula sing enom. Lho kok guyu gitu ya. Nggih diwalik karena mati ndak harus tua. Mati ndak harus tua. Bisa jadi kula riyen, saya duluan setelah jenengan. Oh padha wae gitu ya. Ndak Pak. Ini sekali lagi waktu itu modal paling berharga. Jenengan ngertos kitab Riyadhus Shalihin, saya kira di setiap masjid enten niku. Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi yang lebih kita sering dengar nih, Imam An-Nawawi itu umurnya 45 tahun. Tapi Anda tahu, kitab Riyadhus Shalihin hampir setiap negara yang ada orang Islamnya mesti diterjemahkan sesuai bahasa negaranya. Insya Allah, itu level kedua setelah Al-Quran, diterjemahkan di semua negara. Insya Allah, Riyadhus Shalihin 45 tahun kok umurnya.
45 tahun. Jenengan pinten Pak? Oh, kurang pinten tahun? Gitu ya. Masya Allah. 45 tahun. Secerah apa kuburan beliau hari ini? Anda bayangkan? Seterang apa kubur beliau hari ini? Di mana Riyadhus Shalihin sampai hari ini? Di mana-mana dibacakan kebaikannya. Masya Allah. Ya, makanya saya yakin Pak, di setiap zaman itu akan ada ulama-ulama yang hidup di masanya. Tapi hanyalah ulama-ulama yang ikhlas karena Allah, yang Allah langgengkan kebaikannya. Itu mahalnya di situ. Makanya Imam An-Nawawi, siapa namanya? Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik bin Anas. Itu beliau pernah nasihati, maka lillahi baqi. Atau dalam riwayat lain, maka lillahi baqi. Sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka dia akan lebih apa? Langgeng kebaikannya. Karena nek niati gurgu menungso ilang rampung amalane, Pak. Kalau diniatkan untuk wanita sing diniati dirabi wong liya, redan niku, Pak. Gitu ya. Banyak wong edan nih gitu ya. Gara-gara diputuskan cinta. Waliyadzubillah, remeh. Ya, remeh. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu modal paling berharga. Makanya saya kalau lihat yang lebih tua, itu nasihat guru saya, idza ra'aita man huwa akbaru minka. Kalau kamu lihat orang yang lebih akbar, besar, artinya lebih tua dari dirimu, maka katakan apa? Fakul. Katakanlah, hada, beliau yang lebih tua, sabaqani bil iman wal amal salih. Beliau telah mendahului saya dalam apa? Iman dan amal saleh. Maka beliau lebih mulia dari saya. Saya kalau lihat yang lebih tua, wallahi, tidak pantas saya rasanya kok ngisi di tempat ini, tidak Pak. Saya cuma diberikan amanah gitu ya. Seharusnya sebenarnya takmir masjid ya lebih pantas gitu ya, untuk ngisi kajian di sini gitu ya. Cuma hari ini saya agak seneng gitu ya, karena masjid ini biar saya ini ya bisa Pak ya, mengulang sejarah sebelum masjid ini dibangun semegah ini gitu ya. Saya pengen merasakan kembali kenikmatannya, luar biasa Pak. Seramai ini, sebarokah ini masjid ini. Semoga ngalir untuk orang-orang tua kita yang telah memperjuangkan kebaikan masjid ini semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, modal paling berharga. Maka semakin jenengan panjang umurnya, semakin banyak kebaikannya. Kayak kan Nabi pernah ditanya nggih, ayyun nasi khairun ya Rasul, riwayat Imam Ahmad. Sinten menungso sing paling mulia? Nabi sanjang napa? Man qala umuruhu, sing dawa napa ne? Umure wa hasuna amaluh, tur ape amal saleh. Masyaallah. Somare nek sing elek berarti sinten? Man qala umuruhu, sing dawa umure wa sa'a amaluh, dan elek amalan salehnya. Amalan salehnya. Amal kemaksiatannya gitu ya, amal salah gitu ya. Waliyadzubillah. Nah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua orang sahabat itu pernah hijrah bareng-bareng, dua-duanya tidak punya rumah. Maka biasa kalau tidak punya rumah itu mereka tinggal di Ahlus Suffah, emperan Masjid Nabawi. Amalannya bareng Pak. Satu waktu enten medan jihad, peperangan membela agama yang mulia itu, yang satu meninggal dunia. Yang satu meninggal dunia di medan tempur, syahid. Yang satu tidak meninggal dunia, tapi Allah paringi 1 tahun umur yang lebih panjang. Ternyata, wallahu alam, saya lupa kalau tidak salah, Talhah bin Ubaidillah itu memimpikan dua sahabat ini, kemudian sowan ke panjang Nabi SAW. Talhah itu memimpikan, kenapa kok yang 1 tahun umurnya lebih panjang, terboten syahid di medan tempur, kok lebih mulia kedudukan di surganya, lebih tinggi? Karena ada 1 tahun apa? Kebaikan yang dia lakukan, Lailatul Qadar yang dia jumpai, puasa yang dia lakukan di bulan Ramadan, insyaallah, sedekah yang dia kerjakan. Makanya amal yang dinantikan orang-orang yang meninggal dunia pas mau sedo itu bukan sholat Pak, bukan ngaji, bukan, tapi yang diminta apa? Sedekah. Itu istilah al-munafiqun itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jadi orang yang mau meninggal, Allah gambarkan permintaannya cuma satu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin
qarib. Cuma satu, Pak. Napa? Fa'asaddaqa. Saya pingin apa? Sedekah. Karena kalau sholat sing disuwun, Pak, sholat rampung amal solehnya. Kalau yang dipingin itu apa namanya? Umrah rampung, selesai amal solehnya. Bapak Ibu, saya ingin buat tips kepada panjenengan yang dereng nanti umroh, meniatkan tulus kepada Allah, Allah yang undang kita nanti, insyaallah. Ya, diniati, ya Allah, saat derengnya sedo umrohkan saya. Nah, bagi saya itu sampai doa rinci sama Allah. Ya Allah, pengen umroh usia 23 tahun. Kalau nggak nabung, Bang. Ternyata usia 22 tahun kon derek biro travel haji umroh dampingi jamaah. Ras itu metu jalengane, Pak. Tur bisa ngoni gitu ya. Alhamdulillah. Ras itu 22 tahun, Pak. Mangkat gara-gara terlalu buru-buru menceritakan sesuatu yang belum terjadi, itu tidak boleh. Gitu ya. Potensi orang lain tidak seneng, hasad. Bahaya, gitu ya. Makanya dirapatkan doa saja sama Allah. Akhirnya saya itu gara-gara keburu menceritakan kepada keluarga, ditunda, persis Oktober, 7 Oktober pertama kali bombardir di Palestina. Saya berangkat, Pak, motor ke Palestina gitu ya. Saya berangkat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, maka saya merasakan salat Jumat pertama, menangisi dan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Makanya serius doa sama Allah, biar Allah yang mengundang kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, waktu sifat yang pertama apa mau? Modal paling berharga. Yang kedua, waktu itu sifat yang kedua apa Bapak Ibu? Berjalan begitu cepat. Ingat ya, waktu itu berjalan begitu cepat. Nek wong Jawa ngendika, urip niku gur mampir kados ngeten, Pak. Bismillah. Lek waktu ini pas gitu ya, mampir ngombe. Seperti ini dunia kita, Pak. Ya, jadi wong Jawa niku nek pun sanjang ngoten, itu syarat akan ilmu itu. Masya Allah. Jadi Nabi SAW ngendika pripun? Kun fid dunya, hiduplah di dunia ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin. Hiduplah kados wong sing napa? Asing atau yang sedang dalam apa? Perjalanan. Artinya gur mampir. Kita itu cuma mampir lah. Tapi kalau tanglet nyuwun donya oleh mboten? Boleh mboten? Nyuwun sugih boleh mboten? Ini doa kita bendino kita gitu ya, Pak. Boleh minta dunia itu boleh. Tapi diniati, dunia itu jangan untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat kita. Saya khawatir kalau niati dunia untuk dunia kita, artinya bapak cuma niati dunia untuk menyiapkan anaknya. Ngapunten, saya ketemu saudara saya itu di daerah tempat tinggal saya. Itu ibunya PNS, bapaknya pun mapan, tuan tanah, temputi-puti duwe kos-kosan, anaknya pun digawe ke rumah kabeh. Masya Allah, tinggal keteni bojone tok, Pak. Sing gathok ya, anaknya 3 cewek semua. Sampai hari ini belum ketemu jodohnya. Sampai hari ini Allah uji orang tuanya, ibunya meninggal dunia duluan. Insya Allah. Jadi seolah keinginannya itu sudah Allah realisasikan, selesai tugasmu cuma sampai di sini, meninggal dunia. Insya Allah. Makanya waktu itu berjalan begitu cepat. Ojo ning donya ojo. Tuh, gitu ya. Ojo terlalu berharap, terlalu bahagia. Nggak mungkin. Sing bahagia ya ora bahagia terusan. Sing sedih ya ora mungkin sedih terus-terusan. Sing sugih ya ora sugih terus-terusan, gitu ya. Sing kere ngapunten ya ora kere terus-terusan. Saestu, Pak. Kalau tanglet pilih sugih, penyakiten napa cukup ning sehat walafiat. Rene pilihan nomor 3. Nah, kalau pada ini, Pak, sugih penyakiten napa cukup ning sehat walafiat. Oh, ibu-ibu, sugih cukup sehat gitu ada. Baik, kita pengennya kan sepaket, tapi Allah kadang-kadang nggak beri sepaket loh. Saya ketemu jamaah di Colomadu itu, Pak. Itu Masya Allah kasih kekayaan luar biasa itu, Pak. Kekayaan luar biasa. Suaminya, ngapunten, itu salah satu pengusaha besar di daerah Jawa Barat. Masya Allah, rumah Allah kasih. Anak sudah Allah hibur dengan anak yang ganteng, yang pinter. Tapi ujiannya nomor 1, bojone ra pernah bali. Jarang gitu ya. Karena merantau. Loh, makanya ibu saya tanya, Bu, pilih duwe bojo gaji pol-polan jarang ketemu. Napa gaji pas-pasan bendina ketemu? Gitu ya. Mesti pilihan nomor 3 gitu ya. Gaji pol-polan ketemu bendina gitu ya. Allah kadang-kadang tidak sepaket ngasih sesuatu, Bang. Agar kita ini ingat sama Allah. Dan ingat dunia itu sifatnya betul-betul apa? Tidak bertahan lama. Kalaupun senang-senang yang menipu, Bang.
gitu ya. Bahagia sejati nanti di surga insyaallah ya. Semoga kita bereuni nanti di surga kembali. Amin Allahumma amin. Saya singkat. Yang ketiga, waktu. Sifat yang ketiga, satu modal, yang kedua cepat berlalunya. Mulai mendekati akhir zaman itu ngeri Pak. Setahun kaya-kaya sesasi. Kita lagi wingi Ramadan ketemu Ramadan lagi gitu Pak ya. Kaya-kaya sebulan itu kayak seminggu tok gitu ya. Cepet banget. Wingi kita lagi gajian. Wah, kayaknya lagi ini wes santai gitu ya. Ampun Pak gitu ya. Baik, cepet banget gitu loh. Dunia. Kita ini Jumat meleh. Gitu Pak ya. Mau meleh jenengan ngaji niku masyaallah. Ngendikane Kanjeng Nabi, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Panjenengan Pak, ngendikane Kanjeng Nabi niki, sinten yang keluar dalam urusan untuk mencari apa? Ilmu fa huwa fi sabilillah sampai dia pulang kembali. Ayo panjenengan ngaji ngeten sak derenge mantuk kok sedo insyaallah husnul khotimah. Amin. Maksud gitu ya. Nomornya dinten boten dinten Jumat iki, dinten Sabtu iki. Karena dalam Islam sudah masuk maghrib itu ganti hari gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, waktu itu tidak mungkin apa? Terulang kembali. Ingat, ciri orang bahagia itu Allah sebutkan, "Inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun." Nanti kali Allah nih, wali ini pun Allah niku ciri ini kalih nek pengen bahagia. Satu, wong sing boten wedi, ndak takut Pak dengan sesuatu yang belum terjadi. Yang kedua, ndak bersedih, wala hum yahzanun, ndak sedih dengan yang sudah berlalu. Orang beriman ini hidup dengan hari ini pun, sing berlalu ya berlalulah. Masa depan kita ditentukan bagaimana semangat ikhtiar kita hari ini. Pun niku sejalan itu Pak ya. Makanya gak usah muluk-muluk tentang tulul amal, berangan-angan amal panjang Pak. Bercita-cita boleh, tapi orang beriman tetap hidup maksimal dengan hari ini yang Allah berikan, karena besok belum tentu milik kita. Saya itu kata wong sedo niku daripada sing sakit luwih kata sing sehat lho Pak. Hati-hati lho nggih. Persentase wong sedo sehat luwih kata daripada sing sakit. Rencang kula kemarin 31 tahun meninggal dunia itu Pak. Tanggal 5 Januari. Itu Sabtu masih rapat bersama kami di sekolah. Masya Allah. Ahad ada teman kami nikah sekerja gitu ya. Bahagia beliau izin. Karena anaknya ada ya semacam tasyakuran lah. 1 tahun lah gitu ya. Maringi makanan-makanan di sekitar. Istrinya bilang siang harinya, "Mas, mbok ibu diparingi di baju anyar ibunya. Nggih, sekedap mawon nggih, mengke pas sonten mawon." Kata suaminya pada istri, itu pengen berangkat, akhirnya tidak jadi, istirahat dulu. Sore mau berangkat, tiba-tiba langsung ngeten. Itu ada, wallahu alam, masih simpang siur kemarin, tapi tiba-tiba itu kematiannya 31 tahun Pak. Itu wallahu alam, darah itu keluar, tidak terkontrol, kemungkinan besar ada pecah apa namanya? Oh ya, pembuluh darah di bagian otak gitu ya. Kemarin kata dokter semacam itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kematian mendadak itu betul-betul tidak ada sing jenenge nopo. Malaikat orang hubungi jenengan sih mboten enten gitu ya. Kapanpun gitu ya. Makanya sing enom-enom niku nek mikire kapanpun mati Allah tentukan. Insyaallah sing ngebaki cah enom-enom niku, Pak. Cah enom niku ndelok sakniki media sosial niku lho nggih. Wayah cilik dimanja. Muda foya, tua kaya raya. Bar niku mati masuk kok penake urip diatur dhewe gitu ya. Nggak segampang itu. Masya Allah, berapa banyak orang-orang yang hari belum Allah beri hidayah karena disebabkan kekufuran mereka sendiri. Allah itu maha adil. Suatu saat nanti kalau Allah izinkan bahas tentang orang-orang yang mungkin seolah kalimat hadisnya itu Allah tidak adil, tapi sesungguhnya Allah adil gitu ya. Yang keempat Bapak Ibu, satu modal, dua waktu berjalan cepat, yang ketiga tidak akan apa? Kembali lagi. Yang keempat, waktu itu ada batasnya. Ingat lagi, bumi ini diciptakan enten waktu nih. Berarti enten apa nih? Batasnya, gitu ya. Batasnya. Kula ngisi teng mriki niki diparingi waktu. Waktu diparingi berarti enten tugase. Kula enten waktune, enten tugase. Sampai jam pinten niki, Pak?
Hah? Isya lagi? Baik. Oh, berapa menit lagi? Oh ya, 19.20, 4 menit lagi gitu ya. Beladang sekedap, betul nama lagi. Baik, nanti azan langsung kumat insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu ada batasnya, Pak. Makanya Allah itu ada batasnya? Enggak. Allah enggak ada batasnya. Kenapa? Al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu yang menciptakan waktu, dan Allah tidak berada di bumi dan tidak berada di langit. Allah yang menciptakan itu. Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah itu di arsy Allah Subhanahu wa taala, dan bumi disifati Allah dengan waktu, berarti satu saat nanti bumi ini akan Allah hancurkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau sombong apa? Berapa banyak orang sombong dengan kuasanya. Kuasa hancur, dah tidak ada orang yang kenalnya lagi. Banyak orang ngejar popularitas, popularitas sudah tidak dikenal, sudah tidak ada yang peduli sama dia. Banyak orang sombong dengan kekayaannya, kekayaannya habis, tidak ada orang yang mau dekat sama dia lagi. Rugi, gitu ya. Makanya Bapak Ibu, ini macam-macam. Sekali lagi Allah berfirman di surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-34. Mohon dicek nih kalau saya salah menyebut ya. Surah Al-A'raf ayat 34. Allah ngendika wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Betul ya? Surah Al-A'raf ayat yang ke-7. Semua kita sudah ditentukan ajalnya, Pak. Betul ya? Tadi 31 tahun. Adik kelas saya itu keluarga dokter, Pak. Keluarga dokter. Tiba-tiba izin sama saya, Mas Daud, tolong doakan saya. Akan melanjutkan Mas Daud ambil PAI, Pendidikan Agama Islam, di UI Jogja. Itu beliau punya keahlian double editing video-video kebaikan, ngedit kata-kata kebaikan, belum editing ya. IT-nya Masjid Nur Mirah Surakarta waktu itu. Insyaallah 19 tahun, saya masih ingat betul. Mau masuk kuliah, izin sama saya. Hari pertama kuliah namanya ada masa orientase. Betul ya? Masa pengenalan. Kalau di UII mungkin namanya masa ta'aruf mungkin. Tapi di hari terakhir, saya masih ingat hari Sabtu itu. Bapaknya bilang, dia buat status dulu. Hari terakhir gede. Kecil jangan masa ta'aruf, saya lupa nama masa ta'aruf atau masa orientasi, tapi seperti itulah tulisannya. Berniku awan-awan itu rotok gojekan kali temennya. Calon guru biasanya pakai sebutan Pak apa Bu, Pak pripun kabari? Alhamdulillah baik Pak, gitu gitu. Alhamdulillah. Satu temennya lagi ditanya, di upload video Instagram itu, pripun Pak kabari? Meh mati ya, meh mati. Lihat cahaya ilahi sudah dekat. Insyaallah jam 11 malam itu bapaknya bilang, nak tidak usah balik, kamu capek. Tidak Pak, saya mau lanjut untuk bantu subuh barokah di Masjid Nur Mirah. Dari Jogja dia ke Solo. Insyaallah akhirnya saking capeknya di jalur lambat di Prambanan itu ada 2 jalur lambat, tadi itu jalur cepat, ditampani truk Pak, motor hancur, HP dalam kebaikan hancur, tapi jasadnya utuh itu langsung disolatkan Masjid Muslim United Jogja. Itu saya saksi hidup itu Pak, nunggu di kediaman rumahnya di Fajar Indah. Semua teman-teman Muslim United ngomong gitu Pak, sampai di Insyaallah kebaikannya itu sampai diviralkan waktu itu ya. Masya Allah, Mas Andar namanya. Itu semua bilang, wallahi kami berenam naik mobil ngangkat jenazahnya Mas Andar ini sampai di tempat ini, mobil kami tidak ada parfumnya, tapi aroma harum luar biasa. Yang itu semuanya bersaksi sambil nangis Pak. Wallahi, saya satu-satunya anak muda meninggal depan saya dan dimuliakan betul jasadnya. Insyaallah utuh itu. Bapaknya berkata, anak saya boleh meninggal dunia, tapi kebaikannya tidak boleh ikut meninggal dunia. Kebaikan harus terus dilanjutkan. Orang baik boleh meninggal dunia, tapi kebaikan tidak boleh ikut dipendam dalam kematiannya. Kebaikan harus dilanjutkan. Seperti itulah Islam mengajarkan kepada kita semuanya. Makanya Bapak Ibu, Allah ciptakan waktu itu beriringan Allah menciptakan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan saleh kita yang menjadi terbaik ketika ada di waktu yang mulia atau di tempat yang mulia. Contoh di waktu mulia 4 bulan kemarin yang sudah kita lewati, salah satunya apa? Rajab. Yang 3 itu berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan
Al-Muharram gitu ya. Maka yang Rajab kemarin sudah kita lewati itu ada salah satu bulan yang mulia. Yang kedua ada tempat yang akan amal itu dilipat gandakan. Contohnya Budi, Masjidil Haram. Kalau kita sholat sekali di sana senilai 100.000 kali lipat gitu ya. Allah akan lipat gandakan kita semuanya. Maka seolah Allah ingin bilang dan Allah kabarkan kepada kita, kalau kita belum bisa ibadah di waktu di tempat yang suci, maka kita bisa mengisi waktu-waktu suci dalam kebaikan kita di bulan-bulan yang Allah telah muliakan kepada kita semuanya. Kalau Rajab kemarin kita gagal, Pak, monggo di bulan Sya'ban ini kita disebut para ulama Syahrus Saki, bulan yang kita merawat tanaman kita gitu ya. Kayak kemarin tanamannya sempat layu ya di cepet-cepet kayak boleh Pak, nandur ya di sirami meleh ya, gitu ya, dijaga di bulan ini sampai nanti Ramadan. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita semuanya gitu ya di waktu yang terbaik juga. Ramadan itu khusus karena tempat turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, itu bulannya Quran itu Pak. Maka mari bareng-bareng di bulan Ramadan isi seluruhnya kebaikan. Tadi beliau 44 tahun, berarti minimal kalau beliau ketemu Ramadan selalu beliau kalau isya dan tarawih beliau kerjakan sepanjang Ramadan, maka pasti dapat yang namanya Lailatul Qadar. Karena lail itu sebutannya malam. Malam itu kan berarti sejak maghrib selesai mega merah hilang itu gelap gulita sudah malam itu. Sepanjang waktu itu maka itu sudah disebut apa? Lailatul Qadar gitu ya. Dan itu dicari dengan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir atau di malam yang ganjil. Indah Pak, kalau malamnya ganjil kita itu bagi Idul Fitrinya beda. Iku bedino masjid Kebak gitu ya. Sing gitu ya. Yang hisab kali royat beda niku bedino masjid Kebak. Sing siji nganggep iki cek ganjil gitu ya. Sing siji nganggep gendep gitu ya. Besoknya Kebak terus masjid. Nganyel ge Pak. Ada orang itu cuma ngambil malam-malam ganjil tertentu tok. 27 masjid Kebak sesoke kosong belum, delalah Lailatul Qadar dulu gitu ya. Kita tidak ada yang ngerti. Makanya tugas kita ikhtiar sebaik apapun waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini modal berharga. Yang kedua, berjalan begitu cepat. Yang ketiga, waktu tidak akan pernah kembali lagi. Dan yang keempat, waktu itu ada batasnya sesuai yang Allah mau kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang selalu meniti jalan kebaikan. Jangan sampai ketika di yaumil hisab kita nanti khawatir betul dengan CCTV yang nanti Allah akan tampakkan. Orang-orang akan berkata kepada kita, oh di wong sing paling ngarep dewe ketok salat. Ternyata banyak aib yang dia sembunyikan. Hati-hati Pak. Kita semuanya, ini nasihat sekaligus untuk saya sendiri. Mari perbaiki bukan cuma zahir kita, tapi batin kita ini jauh lebih berharga dibandingkan hanya sekedar zahir di depan mata manusia. Barakallahu fikum. Sekali lagi, yang muda ini tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud merasa lebih alim, tidak. Kami cuma diberikan amanah. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa menjadi hujah. Kita pernah bertemu dalam kebaikan, insyaallah di surga kita bertemu kembali dalam kebaikan yang sama. Amin Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum. Kita tutup ya, kita tutup dengan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, energi sekali ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Baik, pertanyaan saja yaitu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, semua bisa mengatakan apa yang hari ini sama dengan kemarin rugi gitu ya. Bagaimana standarnya apa sih sebenarnya yang membuat kita itu paling tidak rugi gitu ya, biar beberapa sementara karena kita ini kan tinggalnya naik dulu gitu ya. Ini minimal tuh yang dikatakan untung itu seperti apa gitu supaya kita tuh tidak sampai rugi gitu. Terima kasih. Oh, Masya Allah. Itu kalau saya cari wallahu a'lam, itu riwayat yang sebenarnya nasihat para ulama gitu. Wallahu a'lam. Jadi sebagian ulama
dikonotasikan kepada hadis. Wallahu sekali lagi kalau soal hadis ini. Jadi memang ada riwayat yang menyebutkan tentang ini saya catat nih, maka yaumu kayaumil madhi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ininya itu kayaumi seperti hari ini. Jadi kemarin sama hari ini komodo itu sudah disebut orang yang merugi gitu lagi. Dan yang kedua, wa man kana yaumu aswa min amsihi fahuwa mal'un. Dan siapa yang kemarin kok ternyata lebih elek dengan hari ini, maka dia celaka. Dan sebaliknya, wa man kana yaumu afdal min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari kemarin kalau lebih baik itu baru apa namanya? Beruntung. Sekali lagi Bapak Ibu, kadar proporsional kebaikan hamba jangan disama-samakan. Semua kita punya passion surga masing-masing. Sekali lagi harus garis bawahi. Semua kita punya jalan surga masing-masing. Abdurrahman bin Auf menuju surga dengan kekayaannya. Betul Pak ya? Insyaallah. Ada yang menuju surga dengan keberanian. Contohnya Khalid bin Walid. Khalid itu seorang panglima perang yang Allah berikan, mohon maaf sekali lagi ini, dalam riwayat termasuk sahabat yang hafalan Qur'annya agak sedikit. Bahkan sebagai ulama ada yang menyebut rinci dari Abdullah belakang sampai atas. Itu pun pas imami panglima perang, sebagai panglima tetap imami loh ya. Pas imami salah, gitu ya. Itu Khalid minta maaf dan berkata, Afwan, syaghalani anil jihad. Aku disibukkan Allah dengan jihad. Pantes sing ngomong Khalid. Nek jenengan disibukkan apa? Bocah gitu ya. Kita sekali lagi ya, punya proporsi masing-masing. Makanya saya bilang kalau ikut kanjeng Nabi sempurna angel. Betul ya? Tapi ada sahabat-sahabat kanjeng Nabi yang bisa kita pelajari dan kita bisa amalkan sesuai dengan proporsi yang Allah berikan kepada kita. Makanya takaran kebaikannya ada di dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Makanya orang beriman itu harus selalu memuhasabahi. Muhasabah itu lihat ke belakang, betul Pak ya? Lihat ke belakang boleh, tapi jangan berdino. Wong jenengan numpak motor mawon, ada spion didelok terus biar, paham ya? Sesekali lihat masa lalu itu, jangan terus-terusan. Untuk apa? Mengerjakan masa yang mendatang lebih baik. Makanya sekali lagi takaran baik buruknya ada di diri kita masing-masing. Namanya menungso gitu, menus-menus kakean dosa. Tapi Allah itu ternyata menyebut kebaikan, bukan hanya orang yang dalam trek kebaikan selalu, bukan. Ternyata Allah menyebut kebaikan itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang yang senang taubat kepada Allah, berarti pendosa aja disenangi sama Allah, tapi syaratnya yang mengevaluasi kesalahan di hari kemarinnya untuk lebih baik di masa mendatangnya. Makanya yang namanya orang kurvanya yang kadang-kadang naik, iman baik, yazid bi ta'ah kadang-kadang naik karena taat, kadang-kadang turun dalam kemaksiatan. Maka salam kalau kata Nabi SAW itu dalam satu hadisnya, likulli amalin syurratun wa likulli syurratin faqratun. Setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Nah, kalau jenengan tanya standarnya berapa? Standar diri kita tetap baik, minimal kita tetap dalam futur kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Itu standar, betul ya? Standar. Kalau sunnah berarti boleh gitu ya, tambahan. Tapi saya bilang ada saatnya kita ini futur males amal soleh. Kadang mau Quran sedino sak juz enteng, kadang sedino sak lembar ra kober gitu ya. Itu futur berarti. Maka pesan Nabi ketika futur maka beradalah pada perkara yang wajib, karena kalau wajib tidak dikerjakan dosa kita dapatkan, berarti kita semakin jauh kepada Allah, makin turun ibadah Allah. Allah a'lam bishawab. Semoga terjawab gitu ya. Benar nih? Satu lagi nih. Hadiahnya bukan Setelah kita sudah bicara tentang monggo Ustaz Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang meninggal waktu lalu itu juga merasakan saat di waktu kiamat? orang yang Meninggal waktu lalu juga merasakan waktu kiamat, hari kiamat. orang yang meninggal di masa lalu apakah juga merasakan hari kiamat gitu. Baik, masya Allah ya.
Ini pembahasan tentang yang akhir gitu ya. Baik, Bapak Ibu, yang jelas semua manusia akan menuju hari kiamat masing-masing. Tapi yang merasakan kiamat yang dalam arti kehancuran alam semesta itu umat akhir zaman nanti, gitu ya. Tapi jangan pernah berharap Dajjal lawan ketemu ini. Tak jahit dulu terus hampir menang, gitu ya. Nggak mungkin. Dajjal itu yang bisa dulu cuma satu toksin Nabi Isa. Makanya Isa disebut Isa al-Masih. Kenapa? Al-Masih itu artinya musnah. Sing saged musnah ni Dajjal itu Nabi Isa. Dan ojo pernah ingin ketemu Dajjal. Ampun Pak Bu, ini kan banyak para asatidz kayak Ahmad Bisul itu ada Ustaz Abu Fatihah itu kan pakar bidangnya akhir zaman gitu. Itu buku beliau salah satu yang tebel banget. Apa namanya itu? Ensiklopedia akhir zaman. Itu kan rujukan ulama-ulama kita di Indonesia yang bahas akhir zaman gitu ya. Masya Allah. Makanya itu sering diingatkan para asatidz yang kalau sudah terlalu semangat terus bariku otak atik ini kita hari ini gitu ya. Apa? Jangan pernah berharap ketemu hari kiamat, jangan gitu ya. Jangan pernah pengen ketemu hari kiamat. Kalau pertanyaannya apakah yang di masa lalu ketemu hari kiamatnya, kalau dibangkitkan jelas gitu ya. Kalau dibangkitkan jelas akan bertemu dengan kosmos hari kiamat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau tentang ketemu alam semesta hancur gitu ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika di bumi goncangkan betul-betul goncang. Itu justru nggak boleh kan bahas akhir zaman seluruhnya itu tentang apa namanya prosesi hari kiamat ambil mayoritas. Maka itu yang tetap merasakan hanya siapa orang-orang yang Allah hidupkan di akhir zaman nanti. Cuma kalau untuk beliau menghisap semua kita pasti akan melaluinya. Mizan, timbangan itu semua kita akan melaluinya. Sirat kita semuanya akan melaluinya. Surga dan neraka mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah gitu ya. Karena salah masuk surga itu Islam Pak. Islam selamat. Nek orang Islam lawan selamat no, cilau gitu ya. Makanya Islam itu pasti masuk surga. Cuma masuk surga itu ada 3 tipe. Belum tanpa hisab. Ada yang dihisab ternyata amal soleh masuk surga juga. And yang ketiga Islam akhirnya ribut ditimbang sidik amal soleh akhirnya mampir sekitar neraka gitu ya, lalu dimasukkan ke surga. Kalau tangan jangan keren apa pun pengennya belum gitu ya. Salah satu golongan yang belum masuk surga tanpa hisab itu orang yang tidak punya akal, nggak punya akal alias EDAN, gitu ya. Sebelum saya pikir jangan ngomong itu itu salah satunya. Salah yang banyak masih banyak yang lain gitu ya. Contohnya orang yang meninggal dalam kondisi bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah gitu ya. Kemudian ada yang disebutkan Nabi SAW al-mu'minu yamutu bi arad jabin. Orang iman itu kalau meninggal salah satu ciri husnul khatimahnya keluar di apa? Dahinya itu keringat. Saking beratnya sakaratul maut, penggugur dosa-dosanya sebelum meninggal. Kemudian yang ketiga, ini pun filosofi di mana gitu ya. Dan ketika kita Nabi Muhammad muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah. Gitu ya, illa wallahu a'lam qadar. Orang Islam sing meninggal di malam atau di hari Jumat insyaallah husnul khatimah. Ini ditentu berarti orang kan ditentuin. Gitu ya. Jadi pengen ngamal saleh makasih gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang apakah juga merasakan kalau yang kehancuran alam semesta itu cuma hanya sedikit dilalui gitu ya, dan itu cuma dirasakan orang yang beriman kepada Allah, betul-betul kerusakan luar biasa. Tapi untuk apa namanya alam akhirat setelah dibangkitkan yang orang-orang dikubur itu bisa dibaca itu tentang buku-buku tentang apa namanya perjalanan menuju kampung akhirat, itu semuanya kita akan melalui. Wallahu a'lam. Kalau tentang yang masa lalu apakah yang merasakti kehancuran alam semesta dirasa bahkan kubur gitu menunggu hari kiamat yang nanti Allah akan disampaikan semua orang Islam. Kalau Allah fikum barangkali yang dapat saya sampaikan segala kelebihan dan bangga dari Allah. Kalau segala kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.